Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan saya Rudi Hartono. Jadi saya sebagai ketua LKBH yang ditunjuk dari pengurus pusat membersamai tim-tim hukum. Jadi untuk saya sebetulnya asli kelahiran dari Nganjuk. Saya sekarang tinggal di Malang. Jadi saya mulai jadi anggota LKBH mulai 2018 dan 2019 kemarin ditunjuk oleh Mas Taufik untuk menjadi ketua LKBH. Jadi selama kita selama kita menjadi anggota LKBH memang diserahi oleh Mas Taufik, ketua umum, untuk melakukan pendampingan. Jadi LKBH di sini ini tujuan awalnya saya jelaskan bahwa LKBH di sini dibentuk tujuan utamanya adalah untuk membantu dan melindungi, ya kan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, yang kaitannya dengan PSHT maupun anggota PSHT. Gitu. Jadi tidak melulu kita hanya untuk urusan perkaranya organisasi, tetapi juga person. Jadi dulur-dulur semua kalau mempunyai permasalahan yang bersinggungan masalah hukum, perlu konsultasi ataupun pendampingan, tidak apa-apa, silahkan menghubungi LKBH. Dan kita tidak dibenarkan untuk memungut biaya. Jadi memang LKBH disediakan untuk PSHT dan anggota PSHT. Jadi mereview tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Cito bahwa benar sekali bahwa kita sudah selayaknya lah, kita tidak usah membuat gaduh, membuat situasi semakin memanas. Intinya ajaran SH itu seperti apa ya, kita pedomani bahwa asas persaudaraan ini memang yang mempersatukan kita gitu loh. Mau saudara sana sini bilang apapun, yang penting dhek padha dulure, ya kono kene seduluran, seperti itu. Nah, memang mengenai konflik organisasi yang hal ini berkaitan dengan hukum memang juga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Karena memang dari dulu juga kita kan yang selalu digugat. Mau nggak mau kan kalau namanya orang digugat, otomatis kita juga memberikan hak jawab melalui hukum acara juga, seperti itu. Runtutan yang permasalahan hukum organisasi kita itu berawal sekali itu adalah gugatan 8 cabang. Gugatan 8 cabang menggugat keabsahan hasil Parul 2016. Itu diajukan di Pengadilan Negeri Madiun, kalau saya nggak salah perkara nomor 21. Perkara 21, atau perkara 24. Perkara 24, ada penggugatnya 8 cabang, menggugat keabsahan dari hasil Parul 2016. Hasilnya gugatan itu juga tidak dapat diterima di tingkat pertama di PN Madiun. Terus putusan bandingnya juga demikian. Terus jadi kalau saya dengar ini masih dalam proses kasasi. Terus yang kedua setelah ada gugatan itu, kita juga digugat oleh saudara Isbiantoro. Jadi Mas Isbiantoro ini dulu adalah anggota Dewan Pembina. Gitu. Anggota Dewan Pembina di Yayasan SHTRAT, yang pada saat ada rapat pembina di Jogja, beliau sudah diberikan undangan
juga sudah ada tanda terima undangannya, tetapi beliau memang tidak berkenan menghadiri. Nah, akhirnya di sana ada Dewan Pembina yang sudah memenuhi quorum untuk membuat suatu keputusan. Jadi tidak dihadiri oleh satu Dewan Pembina, menurut ADRT itu sudah sah. Jadi mengganti ketua yayasan yang sebelumnya Mas Heri Wur, terus diganti menjadi Mas Lanjar. Nah, ini akhirnya konfliknya berlanjut lagi. Jadi ajukanlah gugatan oleh Mas Isbiantoro di Pengadilan Negeri Madiun. Itu perkara nomor 21 tahun 2018. Hasilnya lagi-lagi gugatannya tidak diterima karena dianggapnya memang ada syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi oleh penggugat waktu itu. Jadi akhirnya dari pihak Mas Isbiantoro juga mengajukan lagi ke banding. Hasilnya sama, tidak dapat diterima lagi. Hasilnya menguatkan dari putusan Pengadilan Negeri Madiun. Terus saat ini lagi proses di kasasi, masih belum turun putusannya. Ini putusan belum turun. Awal tahun kemarin ada bulan akhir tahun 2019 ada gugatan masuk lagi. Gugatannya Mas Wahyu sama Mas Andreas Eka Sakti. Yang digugat sama Dewan Pembina sama Ketua Yayasan PSHT. Gugatannya sama materinya, hanya beda subjek penggugatnya. Terus hasilnya tanggal 18 Juni kemarin sudah diketahui kita bersama bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. Karena memang masih gugatan yang dengan materi yang sama masih proses di Mahkamah Agung, di proses kasasi. Itu yang soal yayasan gitu. Terus kita pernah menggugat adanya badan hukum PSHT yang jumlahnya kalau nggak salah ada 13. Itu tahun 2018 sudah putus. Tujuannya apa? Tujuannya yang gugat Mas Taufik. Mas Taufik menggugat Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, yang menerbitkan pengesahan badan-badan hukum yang dengan nama PSHT itu tujuannya cuma satu, jangan sampai PSHT ini pecah gitu loh. Bisa kita bayangkan misalkan setiap cabang mempunyai badan hukum masing-masing, ya kan? Bagaimana nanti koordinasinya? Bagaimana ketika nanti ada keputusan pusat yang tidak bisa diterima cabang, akhirnya terus cabang melaku dewi-dewi. Lah itu kan nggak bagus. Akhirnya sama Mas Taufik diajukanlah gugatan terhadap badan hukum PSHT. Hasilnya di tingkat pertama PT UN dikabulkan. Sampai akhirnya kasasi dikabulkan, ya ini untuk Kemenkumham diminta untuk membatalkan badan hukum PSHT ini. Ya kan? Akhirnya setelah dibatalkan semua, kita membuatlah badan hukum PSHT yang satu, namanya badan PSHT. Jadi nggak ada PSHT, kalau yang dibatalkan itu kan ada PSHT Probolinggo, PSHT Madiun, PSHT Trenggalek, dan banyak kemarin, ada 13-an. Sedangkan badan hukum yang dibentuk oleh Mas Taufik hanya satu, PSHT kan, seperti itu. Tahun 2019 sudah turun, sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah terbit badan hukum ini, akhirnya ada masuk gugatan di PT UN Jakarta, yang tujuannya sama, untuk membatalkan ini badan hukum kita ini yang dibentuk oleh Mas Taufik. Jadi Mas Murjoko yang mengajukan. Jadi Mas Murjoko mengajukan gugatan itu, ya kita tidak mau mengintervensi
mengintervensi putusan dari hakim, itu juga sudah kewenangannya hakim memutus, itu memang haknya hakim, tetapi dalam pertimbangannya menurut kami hal itu tidak sesuai. Kenapa dikabulkan gugatannya untuk membatalkan badan hukumnya yang dibentuk oleh Mas Taufik? Salah satunya adalah bahwa PSHT sedang dalam kondisi konflik seperti itu. Padahal kan konflik sudah diselesaikan sebelumnya dalam gugatan yang 13 badan hukum itu kan sudah selesai dianggapnya seperti itu. Kan di tingkat pertama dikabulkan untuk membatalkan badan hukumnya Mas Taufik. Terus di tingkat pengadilan tinggi tata usaha kemarin itu yang baru turun juga menguatkan. Nah, akhirnya kita tempuh upaya hukum kasasi yang minggu-minggu ini sedang kita ajukan kasasi seperti itu. Pada intinya badan hukum PSHT itu juga tidak, apapun hasilnya itu juga tidak mempengaruhi hasil Parloh 2016. Gitu. Terus gugatannya Mas Isbiantoro yang sudah DNO lagi-lagi DNO itu tidak dapat diterima oleh pengadilan, itu juga tidak ada sangkut pautnya dengan kepengurusan hasil Parloh 2016. Itu gugatan soal yayasan. Gitu. Terus yang kemarin itu yang baru putus tanggal 18 juga seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan kepengurusan 2016. Jadi pada intinya kepengurusan Mas Taufik tetap sah. Dan itu juga sudah terbukti bahwa gugatannya mereka tentang hasil Parloh 2016 yang digugat 8 cabang itu kan juga tidak dikabulkan seperti itu. Jadi saya harap dulur-dulur di daerah yang tentunya ini merupakan rohnya suatu ajaran kita gitu loh. Kalau kita ini hanya organnya, organisasi kan pelengkap. Tetapi sebetulnya kan nasib dari suatu persaudaraan ini kan ada di jenengan sedoyo. Jadi bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita di sebelah, ya kan? Maupun mereka pelintir atau dan sebagainya, sudahlah itu saudara kita semua. Jadi saya rasa tidak ada alasan kita untuk membenci mereka. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk hal-hal yang berkaitan di pengadilan itu tidak merubah dan tidak ada sangkut pautnya dengan hasil kepengurusan 2016. Mas Taufik tetap masih sebagai ketua umum di sini. Jadi tadi benar apa yang disampaikan Mas Tito bahwa kita ini kan diajarkan persaudaraan, ya kan? Dan sebagai orang SH tentunya juga kita punya komitmen yang tinggi terhadap kesepakatan bersama. Pada tahun 2016 setelah saudara-saudara sepuh kita sudah semua sepakat, gitu, semua menandatangani hasil Parloh 2016 yang dengan menetapkan Mas Taufik sebagai ketua umum. Dan belum 1 tahun sudah diadakan perapatan luhur lagi, dan itu inkonstitusional bagi sebetulnya. Jadi tidak sesuai dengan ADART yang telah disepakati bersama. Seperti itu.